Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ke-6. Dan kita nanti akan mempelajari kelas kata baru namanya adalah adjektif atau kata sifat. Nah, untuk kata sifat ini artinya kita sudah memulai bab baru namanya adalah phrasing ya atau caranya membuat frase. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu apa itu frase. Mungkin sebelumnya ketika teman-teman melihat di dalam kalimat misalnya subjek itu kok panjang sekali. Padahal katanya di hari pertama kan subjek dibuatnya dari kata benda ya, teman-teman. Yang mana kata benda itu di subjek ternyata bisa dijelaskan oleh kata-kata yang lain gitu ya. Ada kata lain selain kata benda di subjek, ternyata itu tetap bisa jadi subjek misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan frase, teman-teman. Jadi frase itu bisa didefinisikan sebagai gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Jadi kalau ada misalnya dua kata atau lebih yang tempatnya cuma satu misalnya sebagai subjek saja. Nah, itu adalah yang disebut dengan frase. Terutama di situ sudah ada satu kata yang dijelaskan. Dan yang menjelaskan itu bisa satu, bisa lebih, bisa banyak, teman-teman. Contoh ya, misalnya ada kata benda apel atau buah apel itu. Nah, apel itu di subjek nanti itu bisa ditambahi di depannya itu kata the misalnya ditambahkan dengan kata the. The apple looks tasty misalkan. Nah, the apple itu kan subjeknya, teman-teman. Tapi tetap ya, kata benda intinya di apelnya itu. Nah, the-nya itu hanya sebagai penjelasnya saja. Nah, the apple satu kesatuan ada yang dijelaskan dan ada yang menjelaskan. Itulah yang disebut dengan frase ketika dia menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, itu contoh dari frase, teman-teman. Jadi sekali lagi, frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Ada yang dijelaskan, hanya satu ya yang dijelaskan. Ada juga yang menjelaskan. Nah, kalau yang menjelaskan itu lebih dari satu nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang bab racing ini kita membedah gitu ya, teman-teman. Jadi kita membedah bagian dari kalimat. Jadi kalimat itu sudah dipecah menjadi bagian, nanti per bagian itu bisa kita bedah-bedah lagi. Nah, itu namanya frase seperti itu. Nah, untuk frase yang pertama kita akan belajar tentang kata sifat, oke, atau adjektif, teman-teman. Nah, kata sifat itu seperti namanya. Dia hanya bisa fungsinya di kalimat cuma satu ya, dia hanya bisa mensifati. Dan yang punya sifat itu cuma kata benda, teman-teman. Jadi bisa dibilang fungsi kata sifat di kalimat itu cuma satu yaitu mensifati kata benda. Nah, untuk tempatnya itu ada dua. Jadi kata sifat itu tempatnya di kalimat ada dua ya. Tempat yang pertama adalah dia bisa berdiri sendiri tanpa kata benda di setelahnya to be. Contohnya, you are beautiful. Nah, beautiful itu kata sifat, teman-teman. This table is expensive. Nah, expensive itu juga kata sifat, gitu ya. That man is handsome, misalnya. Nah, handsome itu juga kata sifat. Nah, jadi kata sifat itu letak pertama dia bisa berdiri sendiri di setelahnya to be, gitu ya. Nah, tapi adjektif itu juga bisa berdiri nempel dengan benda yang dijelaskan. Gimana itu ya? Jadi dimanapun ada kata benda boleh ditambahi sebelumnya dengan adjektif. Contohnya apple tadi sebelumnya ada the-nya, teman-teman. The apple. Nah, the itu kata sifat. Nah, misalnya man di subjek, misalnya ada man gitu ya, pria. Nah, sebelumnya ditambahkan dengan the tall man, pria yang tinggi itu. Nah, sebelumnya kan ada eh, apa kata sifatnya atau sederhananya adalah ini perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya, teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita menjelaskan benda itu adalah kata bendanya dulu, misalnya rumah yang besar. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik, teman-teman. Jadi, kata bendanya itu justru di belakang ya, kata sifatnya dulu. Jadi, mulai dari itu. Bahasa Inggrisnya itu adalah that atau the juga boleh. Kemudian besar, besar itu big. Kemudian rumahnya itu taruh di paling belakang. The big house, rumah yang besar itu. Nah, ini perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi sekali lagi, kalau ada kata sifat nempel dengan benda yang dijelaskan, umumnya urutannya adalah kata sifat dulu, baru kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, masalahnya adjektif ini terbagi menjadi tiga kategori atau tiga pengelompokan.
Tiga kelompok besar gitu ya. Yang pertama ada jenis determiner atau kata sifat yang harus ada kata benda setelahnya, alias determiner ini jenis kata sifat yang nggak bisa berdiri sendiri setelah to be, teman-teman. Nggak bisa kita bilang my father is the, nggak bisa gitu ya. Jadi determiner ini jenis-jenis kata sifat yang nggak bisa berdiri tanpa kata benda. Jadi harus ada kata bendanya. Sorry, misalkan my my father is the, misalnya the police. Jadi atau the cop. Jadi ayah saya adalah polisi itu loh, seperti itu. Jadi setelah the ada kata bendanya seperti itu. Kemudian beberapa jenis determiner ini nanti menentukan bentuk kata bendanya, teman-teman. Jadi harus ada yang diikuti tunggal, ada yang diikuti jama, ada juga yang harus diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. Contoh, teman-teman. Di bab kelima kita kenalan dengan many sama much. Jadi kemarin ketika kita belajar double komparatif, ketika saya memperkenalkan komparatifnya saja, itu ada saya menjelaskan perbedaannya many sama much. Nah, many itu setelahnya harus diikuti kata benda jamak. Many itu kata sifat dari keluarga determiner ini, teman-teman. Ya, jadi many people. Nggak bisa kita bilang many person, nggak bisa. Ya, kalau many persons boleh jamak. Tapi kalau many person aja nggak ada S-nya nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Much misalnya, much money. Kita nggak bisa bilang much people, nggak bisa. Gitu ya. Jadi much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Jadi itu keluarganya determiner, many sama much itu. Contoh yang sederhana itu teman-teman. Itu artinya seorang, seekor, sehelai ya. Maka bendanya harus tunggal setelahnya. Jadi I have a pen. Saya punya sebuah bolpen. Nggak bisa kita bilang I have a pens. Itu nggak bisa. Gitu ya. I know a girls, itu nggak bisa. Jadi I know a girl. Saya kenal seorang gadis misalnya seperti itu. Nah, itu adalah keluarganya determiner, teman-teman ya. Jenis kata sifat yang harus ada benda setelahnya dan beberapa jenisnya itu menentukan bentuk bendanya yang dijelaskan. Kemudian adjektif ada yang deskriptif atau epitet. Jadi kata sifat deskriptif atau epitet ini cuma nambahin arti aja ke kata benda. Jadi kalau teman-teman hapus nggak apa-apa selama dia nempel dengan bendanya ya teman-teman. Nah karena deskriptif ini ada yang boleh berdiri sendiri tanpa kata benda. Contohnya beautiful tadi ya setelahnya to be. Ya, you are beautiful. Titik nggak masalah teman-teman. Setelah beautiful ditutup pakai titik. Karena beautiful kata sifat itu bisa berdiri sendiri keluarga deskriptif ini. Nah, atau ditambahkan kata benda setelahnya juga nggak apa-apa. Jadi misalnya, Rita is a beautiful woman. Nah, setelah beautiful ada kata benda woman. Nah, jadi beautiful itu boleh dengan benda, boleh tanpa benda. Dan deskriptif ini sekali lagi hanya menambahkan arti saja, hanya menambahkan penjelasan saja. Jadi kalau teman-teman hapus nggak masalah, dia tidak menentukan bentuk bendanya ya, teman-teman secara umum seperti itu. Dan yang terakhir ada keluarga kata sifat yang dibuat dari kata benda, namanya adalah noun adjunct. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda, tapi kok fungsinya menjadi kata sifat atau menjelaskan kata benda yang lain, itulah yang disebut dengan noun adjunct. Nah, mari kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Nah, itu nanti kalau kita jabarkan, setiap pecahnya adjektif itu ada jenisnya semua, gitu ya. Kita bahas dulu yang determiner, teman-teman. Atau yang jenis kata sifat yang nggak bisa tanpa kata benda, harus ada kata bendanya. Dan beberapa jenisnya itu menentukan bentuk kata bendanya yang dijelaskan seperti itu. Nah, yang pertama kita punya artikel. Artikel itu adalah jenis kata sifat determiner ya, yang menunjukkan bendanya itu jelas atau tidak. Jadi orang yang kita ngajak ngobrol itu sudah tahu maksud kita, benda yang kita maksud atau belum. Contoh nih, misalkan kita ngomongin tentang matahari. Aduh, mataharinya panas sekali. Nah, kalau saya ngomong kepada siapapun, saya bilang mataharinya panas sekali, sudah dipastikan orang itu tahu, walaupun orangnya nggak kenal sama saya, kalau saya bilang mataharinya panas banget. Nah, pasti orang itu tahu matahari yang saya maksud yang mana. Ya, nah itu yang dimaksud benda itu sudah jelas, teman-teman. Nah, tapi bedakan ketika misalnya saya ketemu teman-teman, saya bilang, guys, saya punya seekor kucing. Saya punya kucing misalnya. Nah, teman-teman pasti nggak tahu kucing yang mana yang saya maksud. Karena di bumi ini banyak sekali kucing. Masa semua kucing di bumi ini punya saya kan nggak mungkin. Nah, itu yang dimaksud tidak jelas bendanya. Nah, jadi artikel itu menentukan bendanya nanti jelas atau tidak. Gitu ya, teman-teman. Nah, umumnya keluarga artikel itu ada tiga. Atau yang sering keluar ya, yaitu a, an, sama the, teman-teman.
sama an itu artinya sama, yaitu seorang, seekor, sebuah, sehelai, sebutir, sebidang, dan lain-lain. Ya, jadi artinya artinya karena dia artinya atau sorry, satu, maka benda setelahnya harus benda yang bisa dihitung dan harus tunggal. Gitu ya. Nah, kalau ini kata setelahnya nanti berawalan dengan huruf konsonan, bunyinya, teman-teman. Ya, misalnya book. Book itu kan awalnya B ya. Maka pakainya book, sebuah buku. Seperti itu. Kalau N itu artinya juga sebuah, tapi apa namanya? Kata setelahnya itu berawalan dengan huruf atau bunyi vokal. Maaf, bukan huruf ya, tapi bunyi vokal. Oke, misalnya an hour, 1 jam. Itu tulisannya hour, tulisannya pakai H, teman-teman. Ya kan? Tapi karena bacanya hour, awalnya A, itu pakainya an nanti. An hour, 1 jam. Seperti itu. Jadi sekali lagi, sama an benda yang dijelaskan harus tunggal. Harus benda yang bisa dihitung dan tunggal, ya. Nah, sedangkan untuk the itu bebas karena the ini yang penting bendanya jelas gitu ya. Contohnya matahari tadi, the sun. Jadi the ini boleh teman-teman ikuti benda yang bisa dihitung, benda yang tidak bisa dihitung ataupun benda tunggal atau jamak kalau bisa dihitung. Seperti itu. Jadi the ini bebas teman-teman setelahnya. Itu ya. Nah, itu adalah artikel. Jadi contohnya kita bisa bilang the book. Itu kan tunggal ya, buku itu. The books, buku-buku itu. Ataupun the money. Money itu nggak bisa dihitung. Jadi uang itu seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah keluarganya artikel. Selain artikel, setelahnya determiner ini punya namanya eh, demonstratif adjektif. Kalau artikel tadi menentukan bendanya itu jelas atau tidak, demonstratif adjektif itu menentukan bendanya jauh atau dekat. Sebenarnya gampangnya adalah caranya kita bilang ini atau itu, ya. Untuk bilang ini, sebentar, teman-teman. Untuk bilang ini kita bisa pakai this atau this. Nah, ini kebalik tulisannya, yang tulisannya pakai i bacanya e, this. Sedangkan yang tulisannya e bacanya i, teman-teman. This seperti itu. Nah, itulah bahasa Inggris gitu ya. Sedangkan untuk bilang itu kalau bendanya jauh dari kita, kita bisa pakai that atau those. Gitu ya. Nah, untuk penggunaannya adalah untuk that sama this ini, benda setelahnya harus tunggal, teman-teman. Ataupun yang tidak bisa dihitung nggak apa-apa, uncountable. Gitu ya. Misalnya orang itu, that person, uang itu, that money, seperti itu. Atau kalau kita mau bilang rumah ini, this house. Kemudian informasi ini, this information. Misalnya seperti itu. Nah, untuk those sama this itu dipakai ketika benda yang dijelaskan itu jamak. Ya, teman-teman. Misalnya, orang-orang itu, those people, rumah-rumah ini, these houses, gitu ya. Jadi harus jamak, teman-teman. Nah, itu adalah demonstratif adjektif. Untuk bilang ini atau itu. Kalau bendanya dekat ya ini, kalau bendanya jauh ya itu, seperti itu. Nah, berikutnya kita punya possessive adjektif. Nah, posesif itu artinya kepemilikan, teman-teman. Jadi bisa dibilang possessive adjective itu kata sifat yang menentukan bendanya itu punya siapa atau kepemilikan bendanya. Gitu ya. Dan posesif ini enak, teman-teman, karena benda setelahnya bebas. Sama kayak the tadi. Boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Dia cuma nambahin keterangan punya siapa bendanya. Seperti itu. Nah, contoh dari possessive adjective atau kata sifat kepemilikan ya, misalnya ada his, punyanya dia. Nah, dia di sini maksudnya laki-laki ya. Misalnya his house, rumahnya, nanyanya ini laki-laki. Kalau her berarti yang punya cewek, ya, nya cewek seperti itu. Misalnya her car, mobilnya, nanyanya ini cewek, teman-teman. Kemudian misalnya kalau yang punya itu nggak tahu cewek cowoknya kita misalnya ya, misalnya kita bilang ekornya, nah ekornya nyanya ini kan pasti hewan ya, kita pakainya its tail seperti itu. Nah kalau yang punya itu banyak ya, misalnya rumah, sorry, rumah mereka, nah kan ya rumahnya mereka, nah gitu kan yang punya banyak teman-teman, mereka itu banyak ya. Nah untuk bahasa Inggrisnya adalah their. Rumah-rumah mereka, their houses. Rumah mereka, their house. Berarti mereka tinggal di satu rumah. Seperti itu.
Kemudian ada others yang ada tanda petiknya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada others ditutup pakai tanda petik di ujungnya, nah itu juga kepemilikan ya, artinya punyanya yang lain, punyanya orang-orang yang lain seperti itu. Dan yang terakhir, kalau teman-teman menemukan ada kata benda tanda petik S. Nah, di soal structure TOEFL itu kalau teman-teman menemukan tanda petik S itu menandakan kepemilikan, ya. Dan teman-teman tidak akan pernah menemukan struktur ini dalam structure TOEFL, teman-teman. Karena ini adalah pemendekan dari it is. Sedangkan di soal structure TOEFL itu tidak boleh ada yang dipendekkan. Jadi teman-teman nggak akan pernah menemukan susunan ini. Nah, sekali lagi, makanya kalau teman-teman menemukan ada tanda petik yang ketemu sama S di suatu kata, itu sudah pasti kepemilikan atau posesif. Gitu ya, teman-teman. Sekali lagi, posesif adjektif benda yang dijelaskan bebas. Boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Nah, sebelum saya lanjut ke jenis determiner yang keempat, saya ingin menambahkan, teman-teman. Khusus untuk determiner nomor satu, 2, 3. Nah, khusus untuk determiner nomor satu, 2, 3 tadi, yaitu artikel, demonstratif, posesif, itu teman-teman hanya bisa memilih salah satu saja untuk menjelaskan satu benda. Jadi kalau teman-teman sudah pakai the misalnya, nggak boleh pakai my. Kita nggak bisa bilang the my book, itu nggak bisa teman-teman. My the book nggak bisa. Ya satu aja, the book atau my book saja. Oke, jadi sekali lagi untuk jenis determiner nomor satu, 2, dan 3, teman-teman cuma boleh pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu benda. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman pilih salah satu, lanjut ke determiner berikutnya nggak apa-apa, atau ditambahkan determiner berikutnya nggak apa-apa. Nah, determiner berikutnya itu adalah ordinal number. Jadi angka yang menunjukkan order atau urutan, teman-teman. Jadi bendanya itu urutan keberapa yang dijelaskan. Ya, contohnya ada first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, earliest yang paling awal atau paling pertama kali gitu ya. Next berikutnya, last terakhir dan masih banyak lagi. Misalnya yang ke-21 itu the 21st gitu ya. Yang ke 100 berarti the 100 gitu ya pakai TH teman-teman dan seterusnya. Seperti itu. Dan untuk ordinal number ini mirip kayak posesif tadi, teman-teman. Yang mana benda setelahnya bebas ya. Boleh yang boleh tunggal, boleh jamak. Nah, kalau yang tidak bisa dihitung aja yang nggak bisa, teman-teman. Karena nggak apa namanya? Mungkin bisa tapi jarang seperti itu. Gitu ya. Karena kalau urutan kan berarti bisa dihitung. Urutan pertama berarti yang satu di pertama, yang satu yang di kedua, yang satu di ketiga seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, selain ordinal number, kita punya cardinal number. Nah, kalau ordinal number tadi eh, angka yang menunjukkan urutan bendanya, kalau cardinal number ini adalah angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Nah, teman-teman harus fokus dengan jumlah bendanya tadi. Karena dia menunjukkan jumlah bendanya, otomatis setelahnya ini nanti eh, ngikut, teman-teman. Benda yang dijelaskan ini ngikut. Apakah harus tunggal, apakah harus jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Jadi tergantung eh, angkanya. Ya, nah beberapa contoh dari cardinal number dan juga quantifier, misalnya ada one artinya satu ya, otomatis bendanya tunggal teman-teman. One person, one house, one car, one night, seperti itu dan lain-lain. Jadi one itu benda setelahnya yang dijelaskan harus tunggal. Kemudian ada no. Nah, teman-teman jangan salah di soal structure TOEFL, no ini adalah kata sifat ya, artinya tak satu pun. Jadi bukan yang artinya tidak. Yang kita jawab pertanyaan, apakah kamu lapar? Tidak. Itu bukan ya, karena no yang itu adalah keterangan, teman-teman, adverb. Dan itu dipakai untuk obrolan atau tanya jawab. Sedangkan di soal structure TOEFL nggak ada tanya jawab. Ya, jadi sekali lagi, setiap teman-teman menemukan no, itu adalah adjektif di soal structure TOEFL. Ya, jadi penggunaannya ngikut-ngikut adjektif yang lain. Seperti itu. Dan benda setelahnya kalau no ini bebas ya, teman-teman boleh diikuti tunggal, jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Kemudian ada two, artinya dua, otomatis benda setelahnya harus jamak. Misalnya, I have two sisters. Saya punya dua adik perempuan misalnya. Atau saya punya dua saudari. Misalnya seperti itu. Jadi two sisters, harus jamak. Kemudian both itu artinya keduanya, otomatis bendanya juga harus jamak. Atau biasanya dia satu-satu. Karena keduanya itu boleh disebutkan A dan B.
keduanya A dan B atau si A dan B seperti itu. Jadi boleh dijabarkan atau kalau disebutkan ya eh, both members misalnya, kedua member atau kedua anggota itu seperti itu. Kemudian berikutnya ada all artinya semuanya. Nah, all ini boleh diikuti benda yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Nah, kalau dia diikuti benda yang bisa dihitung, bendanya harus jamak, ya, all people, all houses, all cats, ya. Tapi kalau misalnya bendanya yang dijelaskan tidak bisa dihitung, ya tidak bisa dijamakkan. Benda yang tidak bisa dihitung itu nggak bisa dijamakkan, teman-teman. Contohnya all money, all information, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada most. Most ini artinya sebagian besar atau hampir semua gitu ya. Dan sama kayak all tadi, most ini bisa menjelaskan benda yang bisa dihitung, harus jamak teman-teman ya. Ataupun benda yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dijamakkan. Oke. Kemudian berikutnya ada a number of sama an amount of. Ini satu kata teman-teman. Walaupun kelihatannya ada tiga, ini sebenarnya satu kata. Artinya sejumlah. Ya, nah mereka sama-sama artinya sejumlah tapi memiliki perbedaan penggunaan. Perbedaan penggunaannya adalah kalau a number of ini benda setelahnya harus jamak. Bisa dihitung ya. Yang pokoknya kalau yang dimaksud benda jamak itu berarti bendanya bisa dihitung, teman-teman. Dan dia jumlahnya banyak, itu jamak. Nah, sedangkan an amount of itu artinya juga sejumlah tapi khusus untuk menjelaskan benda yang tidak bisa kita hitung. Otomatis nggak bisa dijamakkan. Seperti itu. Jadi walaupun artinya sama, penggunaannya berbeda. Kemudian berikutnya ada few sama a few sama a little. Nah ini beda, Pak. Artinya sebenarnya mirip teman-teman. Jadi few sama little itu artinya sama-sama sedikit ya atau kurang. Sedangkan a few sama a little artinya cukup atau beberapa. Nah perbedaan few sama little adalah atau a little ya, pokoknya perbedaannya ini sama ini, teman-teman, adalah few sama a few ini benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan harus jamak karena artinya tadi sedikit dan beberapa. Few itu sedikit, a few beberapa, ya. A little juga sama, sedikit, beberapa. Nah, benda setelahnya itu untuk yang tidak bisa dihitung, otomatis nggak bisa plural. Seperti itu, teman-teman. Itu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari cardinal number atau angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Memang kalau di eh, bab phrasing mulai bab 6 ini kita sudah menggali tentang vocab-vocab beserta penggunaan uniknya seperti ini ya teman-teman. Bedanya many sama much. Nah many sama much masuknya di sini yang kita bahas di hari kelima kemarin. Gitu ya. Nah berikutnya selain kardinal yang terakhir kita punya miscellaneous. Caranya kita bilang yang lain-lain. Nah, untuk bilang yang lain, itu ada tiga cara dalam bahasa Inggris. Kita bisa pakai other, bisa pakai another, juga bisa pakai the other. Artinya sama yang lain, tapi beda penggunaan. Ya, teman-teman, sekali lagi inilah grammar. Karena ada vocab yang beragam, otomatis ada penggunaan juga yang berbeda. Nah, other ini, benda yang dijelaskan, itu harus, kalau dia bisa dihitung harus jamak, teman-teman ya. Other people, bukan other person. Other students, bukan other student. Ya. Atau kalau nggak gitu benda yang tidak bisa dihitung, yang nggak bisa dipluralkan, itu boleh pakai other. Uncountable noun itu nggak bisa dihitung ya teman-teman. Itu pakai other nggak apa-apa. Contohnya other water, other air, other information seperti itu. Nah kemudian berikutnya ada another, ada kata an di situ. Ya, yang mana tadi kita bahas di artikel teman-teman. Jadi an ini benda setelahnya harus tunggal. Jadi hanya bisa yang bisa dihitung dan harus tunggal, singular teman-teman. Gitu ya. Contohnya another person, another student, another lesson dan lain-lain. Nah, untuk the other ini artinya yang lain, benda setelahnya bebas. Boleh tunggal, ya, singular. Boleh juga jamak, plural. Boleh juga yang tidak bisa dijamakkan atau ditunggalkan, atau benda yang tidak bisa dihitung, uncountable. Gitu ya. Nah, bedanya kalau di other ini berarti bendanya sudah jelas. Contoh nih, misalnya saya bilang ke teman-teman, tangan saya yang satu sibuk. Nah, tangan yang lain, nah tangan yang lain kan berarti tinggal satu tadi, teman-teman.
Berarti misalkan yang sibuk tangan kanan saya itu sibuk ngerjain apa. Nah, tangan kiri itu kan berarti cuma satu, tinggal tangan kiri. Nah, itu bendanya sudah jelas, yang dimaksud sudah jelas itu. Nggak ada tangan yang lain selain tangan kanan, tangan kiri saya. Maksudnya seperti itu. Nah, itu pakainya the other, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bendanya yang belum jelas itu maksudnya gini. Misalkan saya kehilangan bolpen saya. Nah, saya butuh bolpen yang lain. Butuh butuh satu bolpen yang lain. Nah, di dunia ini kan bolpen ada banyak sekali, teman-teman ya. Bukan cuma dua. Misalkan kalau saya hilang, masih ada banyak sekali di bumi ini. Nah, otomatis yang saya butuhkan satu yang lain ini bebas. Satu di antara sekian banyak. Yang mana bebas. Nah, itu yang dimaksud dengan benda yang tidak jelas. Yang mananya, seperti itu. Gitu ya. Other juga nggak jelas, teman-teman. Bendanya yang mana, cuman dia untuk jamak dan yang tidak bisa dihitung. Sedangkan another ini yang tunggal. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman harus ingat lagi tadi ya kita sudah belajar kalau em, apa namanya untuk sorry mana ini untuk determiner nomor 1, 2, 3 yaitu artikel, demonstratif sama sama posesif tadi kita hanya bisa pilih salah satu saja. Ya kan? Otomatis kalau sebelumnya itu ada katakanlah posesif, teman-teman. Misalnya kepemilikan there. Nah, ini nggak boleh lagi pakai n, nggak boleh lagi pakai the. Karena merujuk ke aturan awal tadi, yaitu kita hanya boleh pilih salah satu saja, entah itu artikel, demonstratif, atau posesif. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalnya there, other, diikuti singular noun. Ya kan? Padahal cuma other. Nah, tapi sebelumnya ada keluarga nomor 1, 2, 3 tadi, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya, karena kembali ke aturan 1, 2, 3 tadi. Pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu benda. Nggak boleh kita bilang there another book. Itu nggak bisa, teman-teman. There another friend. Nggak bisa. Gitu ya, harus there other friend. Walaupun tunggal, karena ada there, nggak boleh lagi pakai an. Nggak boleh lagi pakai the. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu tadi adalah keluarga dari eh, determiner, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita ke keluarganya adjektif yang deskriptif atau epithet. Jadi setelah teman-teman memasukkan determiner tadi, kalau setelahnya mau diikuti kata sifat lagi masih boleh. Itu dari keluarganya deskriptif atau epithet. Ini juga sudah saya urutkan ya, teman-teman semuanya ini. Jadi dari awal itu yang paling pertama keluar, semakin ke bawah itu setelahnya seperti itu. Nah, untuk lebih gampangnya mengingat urutan untuk deskriptif atau epithet ini, kita menggunakan analogi yang paling umum di atas, yang paling general itu di atas. Sifat yang paling apa ya, teman-teman? Paling luar atau paling besar lah itu di luar. Nanti semakin ke bawah itu semakin menyempit. Itu di akhir itu ada material itu bahan. Kan jarang kita ngomongin tentang bahannya sesuatu. Misalnya kita ngomongin orang, masa kita ngomongin bahannya orang? Kan enggak ya teman-teman? Seperti itu. Tapi kalau kualitas atau karakter, jadi sifat bendanya, misalnya kalau rumah misalnya mewah, orang itu baik, jujur, tampan, nah itu adalah quality atau karakter ini. Nah, jadi ini urutannya dari yang paling luar, paling luas ya, semakin ke bawah semakin sempit. Nah, ada 8 keluarga deskriptif yang sudah saya urutkan ini ya, teman-teman. Jadi kalau ada lebih dari satu urutannya seperti ini. Yang pertama ada quality atau karakter. Jadi bendanya itu secara umum sifatnya bagaimana atau karakteristiknya bagaimana, teman-teman. Nah, beberapa contoh ya, ada arid artinya gersang atau kering, teman-teman. Excessive artinya berlebihan. Essential itu penting, sama kayak important, sinonim mereka ya. Accurate, akurat, sama kayak precise, sama kayak correct. Brittle artinya lapuk atau rapuh. Distinct artinya berbeda dan masih banyak lagi. Oke, misalnya beautiful, misalnya expensive, misalnya apalagi handsome dan lain-lain. Nah, kemudian berikutnya ada size atau ukuran bendanya. Jadi bendanya itu seberapa besar. Contoh ya, teman-teman ada tiny artinya sangat kecil. Massive artinya besar. Large artinya besar. Microscopic mikroskopis. Wide artinya luas atau lebar ya. Tall artinya tinggi. Berikutnya ada age and temperature. Nah, age itu umur, temperature itu suhu bendanya. Nah, ini sengaja saya jadikan satu di nomor 3 karena ini boleh teman-teman bolak-balik. Jadi kalau kata benda itu dijelaskan oleh umur dan juga suhu, itu boleh umur dulu atau suhu, boleh umur dulu baru suhu atau kebalikannya, suhu dulu baru umur. Gitu ya.
Nah, contoh dari umur itu misalnya ada old artinya tua, modern artinya modern, ancient artinya kuno, archaic itu juga kuno ya, new baru, klasik klasik dan masih banyak lagi misalnya young muda ya dan lain-lain. Untuk contoh temperature atau suhu misalnya ada warm artinya hangat, cold dingin, cool sejuk, hot panas dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada participle. Participle itu adalah kata sifat yang kita buat dari kata kerja, teman-teman. Jadi caranya kita bilang yang itu pakai verb ing atau yang di itu pakai verb tiga, teman-teman. Ya, contoh dari verb ing yang participle adalah existing, artinya yang ada. Fascinating, yang menarik. Alternating, yang berubah-ubah. Dan masih banyak lagi, teman-teman bisa berkreasi. Misalnya, anak kecil yang menangis itu crying. Nah, kita bilangnya a crying baby atau a crying child misalnya. Nah, ada juga verb 3. Contohnya ada required, artinya yang dibutuhkan. Intended, yang disengaja atau yang diniati. Used, yang terpakai atau bekas. Jadi used itu bisa diartikan yang bekas atau yang sudah terpakai. Seperti itu. Dan lain-lain ya, teman-teman. Misalnya hidden, yang tersembunyi. Misalnya lagi, apa lagi teman-teman? Broad, yang sudah dibeli misalnya. Dan lain-lain gitu ya. Berikutnya ada shape atau bentuk bendanya. Jadi bendanya itu bentuknya bagaimana. Misalnya ada circular, artinya berbentuk bulat ya. Ada juga flat, artinya datar. Round itu artinya bulat, bola ya. Atau spherical sinonimnya, artinya berbentuk bola atau bumi, sphere. Kemudian ada concave, artinya cekung. Kalau convex, cembung. Dan masih banyak lagi teman-teman. Berikutnya ada color atau warna bendanya. Misalnya ada purple, artinya ungu. Vibrant, artinya berwarna-warni atau mencolok gitu ya. Colorless, artinya tak berwarna. Reddish, kemerah-merahan. Bluish, kebiru-biruan. Yellowish, kekuning-kuningan dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya ada origin atau location. Jadi bendanya itu berada di mana atau berasal di mana dibuatnya. Contohnya ada Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Britania, European dari Eropa dan masih banyak lagi. Misalkan kalau dari Asia ya Asian dari Asia. Dari misalkan kalau dari Indonesia ya Indonesian, dari Cina ya Chinese, dari apa lagi teman? Vietnam, Vietnamese dan lain-lain. Dan yang terakhir ada material atau bahan bendanya. Jadi bendanya itu dibuat dari apa? Misalnya ada wooden dari kayu, cotton dari katun atau kapas, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi adalah kelompok jenis-jenis deskriptif atau epitet yang sudah saya urutkan ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada noun adjuncts, ya, yaitu kata sifat yang dibuat dari kata benda. Atau bisa dibilang kata benda tapi menjelaskan kata benda lain, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk noun adjunct sendiri ada dua jenis. Ada yang dibuat dari kata benda itu sendiri. Jadi memang murni wujudnya kata benda ya. Contohnya adalah pencil case. Nah, pencil case itu kan kotak pensil, teman-teman. Ketika kita membeli ke toko, Pak beli kotak pensil. Sama bapaknya, sama penjualnya pasti dikeluarkan eh, kotak, teman-teman. Tempatnya pensil itu, bukan pensilnya ya. Jadi pasti dikeluarkan tempat pensilnya itu atau kotak pensilnya. Bukan pensil ya, teman-teman. Nah, kata pensil di dalam kotak pensil itu hanya sebagai penjelas saja. Entah kotaknya itu ada pensilnya atau tidak, tetap namanya adalah kotak pensil. Nah, tapi di namanya itu memang ada pensilnya. Nah, inilah yang disebut dengan noun adjunct. Jadi kata benda tapi menjelaskan kata benda lain. Contohnya lagi adalah shoe store, toko sepatu. Kalau kita pergi ke toko sepatu, berarti kita pergi ke sebuah toko. Wujudnya itu tokonya, teman-teman. Bukan kita pergi ke sepatu ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kata sepatu di dalam frase toko sepatu itu hanya sebagai penjelasnya saja. Dan yang terakhir ini yang paling enak dipahami, yaitu bedak bayi, teman-teman. Ketika kita pergi ke toko groceries gitu ya, terus kita beli bedak bayi, Pak beli bedak bayi misalnya, atau Bu beli bedak bayi, nggak mungkin sama penjualnya dikeluarkan bayi, teman-teman.
pasti dikeluarkan bedak, gitu ya. Nah, kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelas atau kata sifatnya saja, namanya non-adjunct. Jadi wujudnya kata benda, tapi fungsinya kata sifat. Dia menjelaskan kata benda lain, seperti itu. Nah, selain kata benda murni, non-adjunct itu juga bisa dibuat dari gerund atau verb ing yang fungsinya kata benda, teman-teman. Contohnya pada drawing pen, pena gambar. Jadi pena yang dipakai untuk menggambar itu, gitu ya, drawing pen. Contohnya lagi ada running shoes, sepatu untuk berlari atau sepatu lari. Jadi bukan artinya sepatu yang berlari ya, teman-teman, tapi sepatu untuk berlari. Sama kayak pencil case tadi. Kotak untuk pensil, toko untuk sepatu, bedak untuk bayi. Nah, sama drawing pen, pena untuk menggambar. Running shoes, sepatu untuk berlari. Nah, itu yang membedakan verb ing noun adjunct dengan verb ing participle. Kalau verb ingnya participle itu artinya yang seperti itu. Sedangkan untuk yang noun adjunct itu untuk, teman-teman, yang diperuntukkan atau yang dipakai untuk, seperti itu. Sewing machine, mesin jahit, itu maksudnya mesin untuk menjahit, bukan mesin yang menjahit. Mesin nggak bisa jahit sendiri ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan tentang kata sifat. Sekali lagi, jenis kata sifat ada tiga, ya, masing-masing memiliki jenis-jenis masing-masing, dan ini sudah saya urutkan. Jadi kalau misalkan ada lebih dari satu, urutannya seperti ini, teman-teman. Gitu ya, baru setelahnya ini ada kata benda yang dijelaskan. Itulah alasan kenapa di hari pertama, saya selalu menyarankan teman-teman cari predikatnya dulu aja. Karena kadang subjek itu panjang sekali, teman-teman. Karena kadang kata benda di subjek itu dijelaskan oleh kata sifat sebanyak ini, sepanjang ini. Seperti itu. Walaupun nggak mungkin ada yang semuanya keluar itu nggak ada, teman-teman. Gitu ya, terlalu apa ya, terlalu merinci nanti seperti itu. Nah, untuk contoh penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke contoh soal struktur TOEFL kurang lebih seperti ini. Nah, caranya seperti biasa ya, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat atau sentencing materi kita hari pertama sampai hari kelima, teman-teman. Nah, di situ ada predikat aroused, artinya membangkitkan atau apa, teman-teman? Stimulus, apa? Stimulus itu merangsang, ya. Sorry. Subjeknya adalah social crusade. Kemudian cari predikat lagi, siapa tahu ada, ya. Nah, ternyata nggak ada, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kalimatnya sudah lengkap, berarti masalahnya adalah di phrasing. Mulai bab 6 sampai bab 8 nanti ya. Nah, kalau phrasing, teman-teman lihat titik-titik letaknya di mana. Nah, di sini titik-titik ini letaknya di dalam subjek, teman-teman. Dia merupakan satu bagian dari subjek. Yang mana subjeknya sudah punya kata benda, crusade di situ. Nah, titik-titik terletak di sebelum kata benda. Ini tempatnya kata sifat. Nah, otomatis carikan A, B, C, D yang kata sifat. Pertanyaan saya, teman-teman, adakah yang masih ingat, teman-teman? Di antara A, B, C, dan D, yang mana tadi yang kata sifat? Boleh ditulis di chat. Sepertinya teman-teman lupa ya. Nggak apa-apa, it's okay. Iya, ternyata dijawab oleh Mr. Edward. That's right. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Yang no. That's right, Miss. Jadi, yang bravo, nothing, itu kelas katanya kata ganti atau pronoun. Kalau dimasukkan pronoun di sini, nanti subjeknya double. Ada kata ganti, ada kata benda. Jadi, nggak bisa. Delta juga sama ya, teman-teman. None itu dia kata ganti atau, sorry, dia kata ganti atau pronoun. Ya, kita nggak bisa nanti subjeknya double. Sedangkan yang Charlie, not, itu adalah kata keterangan. Dia tidak bisa menjelaskan kata benda, teman-teman. Gitu ya. Walaupun dia juga bisa diletakkan sebelum subjek, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya kita pelajari besok. Gitu ya, teman-teman. Intinya di sini tidak bisa langsung not social crusade, nggak bisa, teman-teman. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Tak satu pun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dari ekspansi dari fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh berikutnya, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata is, teman-teman.
Nah, subjeknya nggak boleh dipisah satu koma ya. Kalau dua koma boleh, tapi ini ada preposisi, ini bukan subjek. Tiga koma juga nggak apa-apa. Nah, subjeknya di depan sendiri itu ada the Wilmington Oil Field. Oke. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Kalau kita lihat titik-titik terletak di setelahnya one of. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. One ini tadi sudah kita pelajari ya, ini adalah penanda jumlah. Atau tadi kalau kita bahas itu di cardinal, teman-teman. Cuman, kalau teman-teman menemukan ada cardinal number, misalnya one, misalnya some, misalnya all, misalnya most, dan lain-lain, intinya yang menandakan jumlah gitu ya. Terus setelahnya ada of-nya, maka dia tidak boleh langsung ketemu kata benda, teman-teman. Nah, setelah of-nya ini, harus ada the atau teman-temannya the. Misalnya kepemilikan, ya, misalnya demonstratif tadi yang those atau these gitu ya, teman-teman yang diikuti benda jamak karena salah satu dari pasti bendanya jamak setelahnya. Gitu ya. Intinya harus ada the atau teman-temannya the nomor satu 2 3 tadi. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman menemukan ada penanda jumlah yang setelahnya pas itu ada off-nya, maka nggak boleh langsung ketemu kata benda. Ya, nggak boleh langsung ketemu noun, teman-teman. Kalau kata ganti nggak apa-apa, tapi kalau kata benda nggak boleh, teman-teman. Harus ada the atau teman-temannya the. Ya, di pilihan A, B, C, D yang ada the atau teman-temannya the, cuman yang Bravo. Jadi jawabannya Bravo. Nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan, eh, ladang minyaknya Wilmington yang berada di Long Beach, California merupakan salah satu ladang-ladang minyak yang paling produktif di seluruh daratan Amerika Serikat, di seluruh penjuru Amerika Serikat, seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama ya, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada result in. Anggap aja result ini satu kata, teman-teman. Ini yang saya pakai untuk jadikan patokan. Karena result itu bisa jadi kata benda. Nah, supaya teman-teman tidak terjebak dengan result yang kata benda, kalau teman-teman menemukan result in, nah itu adalah kata kerja, teman-teman. Makanya dianggap satu aja. Nah, sudah ada verb SIS dan verb SIS itu hanya bisa jadi predikat ya, teman-teman. Subjeknya berarti yang di depan itu yaitu a federal type. Artinya kalimat sudah lengkap. Sekali lagi, kalau kalimat sudah lengkap berarti itu masalahnya adalah di phrasing. Kalau kita lihat titik-titik terletak di setelah preposisi. Nah, preposisi itu kalau di dalam kalimat nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Dia adalah pembentuk kata keterangan. Nah, tapi ada syaratnya. Supaya dia bisa menjadi keterangan, setelahnya harus ada objeknya. Entah itu dibuat dari kata benda, ataupun kata ganti, atau pronoun. Gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D itu panjang-panjang. Berarti nggak mungkin itu pronoun. Karena pronoun itu nggak bisa dipanjang-panjangkan, teman-teman. Yang bisa dipanjangkan adalah kata benda. Yang mana yang memanjangkan kata benda itu adalah kata sifat. Dan teman-teman harus ingat, urutannya adalah kata sifat dulu, baru kata benda. Jadi kebalik kalau dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu urutan frase, terutama noun phrase ya, adjektif sama noun itu dibalik, teman-teman. Kalau bahasa Indonesia kata benda dulu baru kata sifat, kalau di bahasa Inggris kata sifat dulu baru kata benda. Nah, jadi cari A, B, C, D yang kata sifat dulu baru kata benda. Kita cek satu-satu ya, teman-teman. Yang alfa di situ ada keluarganya determiner artikel. Oke. Kemudian berikutnya ada vertical. Vertical itu bentuk ya, vertikal kan teman-teman. Berarti itu bentuk, itu masuk ke sini, shape. Bentuk bendanya itu masuk ke keempat kalau saya nggak salah atau kelima, teman-teman. Kemudian berikutnya ada power. Power itu artinya kekuasaan atau kekuatan. Itu kata benda. Nah, karena setelahnya ada kata benda lagi, ini namanya noun adjunct. Ya, teman-teman. Noun adjunct. Saya singkat NA gitu ya. Nah, berarti kemungkinan jawabannya alfa. Kita cek dulu yang lain ya. Yang Bravo ada predikat lagi. Berarti powernya ini subjek. Nah, karena ada subjek predikat lagi, kita butuh conjunction. Bravo nggak bisa, nggak ada conjunction. Dimasuki subjek predikat lagi.
Kalau yang Charlie ini nggak ada kata benda sama sekali, padahal preposisi itu harus ada kata benda atau kata ganti setelahnya supaya bisa jadi keterangan. Preposisi nggak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat, teman-teman ya. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang delta di situ ada predikat lagi, otomatis the power distribution ini subjek ya. Nggak ada conjunction, tidak bisa. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Jenis pemerintahan federal berdampak pada sebuah penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi dan juga penjelasan singkat dari saya tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan, boleh di-unmute, teman-teman. Silahkan, jangan sungkan-sungkan ya. Sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Baik, kalau gitu mari kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Tapi mohon izin untuk saya mute. Dan untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan ke saya ya. Sebentar, teman-teman. Oke, mari kita ke soal pertama. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Dan saya lihat ada jawaban Delta, Delta, Charlie, Delta, Charlie, Alpha. Oke, mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata store, artinya menyimpan ya, teman-teman. Kemudian subjeknya ada kata stems, artinya batang ya, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, titik-titik itu berada di sebelum kata benda di subjek. Artinya itu hanya kita kehilangan kata sifat saja. Ini kan tempatnya kata sifat, teman-teman. Yang alpha di situ ada subjek, ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang bravo ada conjunction, padahal subjek predikatnya cuma satu, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, nanti predikatnya double atau pemborosan. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta ya. Nanti kalau dibaca, the stems of cacti store water to survive in arid climates. Jadi kalau diartikan kurang lebih, batang dari kaktus itu menyimpan air untuk bertahan hidup di iklim kering atau gersang seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Delta, Alpha. Ada pertanyaan juga ternyata dari Miss Anissa Rahma. Mohon maaf. Nanti saya jawab setelah ini ya. Ada jawaban Alpha juga. Kemudian Charlie, Charlie, Charlie. Oke, mari kita cek sebentar tadi pertanyaannya. Mungkin saya the group always exercise atau exercises. Yang benar ya ada nemu sebentar. The group always exercise atau exercises. Yang benar ya kalau nemu soal seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan yang eh, menarik, teman-teman. Tapi kita bahas dulu yang ini ya. Caranya seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada use, subjeknya adalah languages, teman-teman.
Nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Yang alpha di situ ada penanda all, tapi ada off-nya. Tadi saya sampaikan ya, kalau ada penanda jumlah kok setelahnya ketambahan off, tidak bisa langsung ketemu kata benda seperti ini. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Oke, harus ada the-nya atau teman-temannya the. Kalau yang Bravo malah ada preposisi of di depan. Itu nanti otomatis objeknya atau kata benda, of ini preposisi ya, fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, otomatis ini nanti akan merubah language di sini menjadi keterangan dan kita akan justru kehilangan subjek. Kalimat tidak boleh tidak punya subjek. Ya. Kalau yang Charlie itu kata sifat, kemungkinan jawabannya Charlie. Nah, yang delta every itu juga kata sifat, teman-teman. Artinya mirip ya. All itu artinya semuanya, every itu artinya setiap. Oke. Nah, bedanya adalah all itu kalau dia diikuti benda yang bisa dihitung harus jamak, ya, teman-teman. Sedangkan every itu harus diikuti benda tunggal. Nah, jadi untuk mengetahui apakah jawabannya Charlie atau Delta, kita lihat benda yang dijelaskan ternyata ada S-nya, dia jamak. Berarti pakai yang Charlie ya, teman-teman, bukan yang Delta. Nanti kalau dibaca, all languages use sounds or symbols to convey meaning. Semua bahasa atau semua jenis bahasa itu menggunakan suara atau simbol untuk menyampaikan eh, makna atau maksud atau pesan seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke nomor berikutnya, saya ingin menjelaskan ke teman-teman ya untuk the group tadi. Jadi memang ada beberapa kata benda yang dalam bahasa Inggris asli Inggris, teman-teman, itu dia menentukan predikatnya. Contohnya the group. Nah, berarti kan ngomongin sekelompok orang. Jadi sekelompok orang atau benda. The group itu berarti kelompok itu berarti kan isinya banyak, teman-teman. Itu kalau di British atau bahasa Inggris yang dipakai di Britania, di apa ya, di Inggris asli bukan Amerika ya, teman-teman. Itu nanti pakainya are. Kalau pakai exercise berarti pakai verb satu, teman-teman. Gitu ya. The group exercise apa misalnya? Di mana misalnya, sorry. Eh, kelompok itu sedang latihan. Nah, tapi kalau di Amerika, di bahasa Inggrisnya Amerika, teman-teman, the group itu dianggap tunggal karena dia tidak ada S-nya. Jadi merujuk ke kumpulannya itu atau kelompok itu, dianggap satu kesatuan. Jadi dianggap satu. The group exercises. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir. Di soal structure TOEFL itu tidak keluar, teman-teman. Nggak sesulit itu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan itu, katakanlah teman-teman, Sir, saya ngambil TOEFL kok ada itu ya, itu bukan TOEFL resmi, itu pasti TOEFL-nya orang Indonesia. Dia lupa kalau ada aturan itu. Jadi kalau pertanyaannya, boleh nggak start the group exercise? Jawabannya boleh. Boleh nggak the group exercise? Jawabannya juga boleh. Seperti itu. Tergantung teman-teman pakai kiblat yang mana. Apakah teman-teman pakai kiblat yang eh, British ya, bahasa Inggris yang British, Inggris teman-teman, atau pakai yang Amerika. Nah, kalau TOEFL ini buatan Amerika. Jadi dia pakai aturan-aturan grammarnya Amerika, teman-teman, seperti itu. Tapi sekali lagi, jenis soal itu tidak keluar di TOEFL. Saya yakinkan teman-teman. Selama saya tes, setiap bulan saya tes ya, teman-teman, tidak pernah keluar soal tersebut. Seperti itu. Itu ya, Miss. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban alfa, ada juga alfa, alfa, Charlie, alfa, Charlie. Oke, antara alfa atau Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat grow. Subjeknya adalah Moses, artinya lumut, teman-teman ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap. Ini masalahnya di phrasing ya. Titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek. Di situ kita hanya kehilangan kata sifat saja, karena yang menjelaskan kata benda adalah kata sifat ya. Letaknya di sebelumnya seperti ini.
Nah, kalau kita lihat yang alpha most ini penanda jumlah ya, artinya sebagian besar teman-teman atau hampir semua ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada preposisi for. Nanti kata benda Moses berubah menjadi keterangan dan kita malah justru kehilangan subjek nanti. Kalau yang Charlie, nah most ini penanda jumlah, dia boleh diikuti of, tapi tidak bisa langsung ketemu kata benda ya. Harus ada the atau teman-temannya the. Jadi nggak bisa most of Moses, nggak bisa teman-teman. Most of people itu nggak bisa. Most of students nggak bisa. Ya, yang benar most of my students, most of the students, most of the people. Jadi harus ada the atau teman-temannya dulu, baru kata benda yang dijelaskan ketika ada of yang memisahkan penanda jumlah dengan benda yang dijelaskan. Seperti jadi yang Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada preposisi of, nanti kata benda Moses ini menjadi keterangan ya, teman-teman. Jadi nggak bisa. Berarti jawabannya adalah yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, most mosses grow on damp soil, tree trunks, and or shaded rocks. Jadi kalau diartikan kurang lebih, sebagian besar jenis lumut atau hampir semua jenis lumut itu tumbuh di permukaan tanah yang lembab, kemudian batang pohon atau batu-batu yang terteduhi atau terkena bayangan seperti itu. Yang nggak kena langsung sinar matahari seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, 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 Charlie. Ada juga pertanyaan juga, Charlie. Ada soal lagi, Kak. 2 hours itu diikuti are atau is. Oke, nanti setelah ini saya jawab, teman-teman. Ada Charlie, Charlie, ada no. Berarti Charlie. Ini ya semuanya menjawab Charlie untuk soal ini ya. Mari kita cek bersama. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat has, teman-teman ya. Subjeknya adalah Mars. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah eh, predikat yang butuh objek ya. Dan di situ memang sudah ada objeknya, teman-teman, yaitu current liquid rivers or current liquid lakes. Nah, titik-titik berada di sebelum kata bendanya, berarti itu tempatnya, sorry, ini harusnya sampai lakes ya. Teman-teman, kotakannya mohon maaf nanti saya benarkan. Nah, berarti ini tempatnya kata sifat saja. Carikan ABCD yang kata sifat saja. Nah, jawabannya yang Charlie. Betul sekali. Ya, nanti kalau dibaca, Mars, despite its thin atmosphere, has no current liquid rivers or lakes. Jadi kalau diartikan, planet Mars, eh, di balik atmosfernya yang tipis itu, eh, tidak memiliki gitu ya, sungai-sungai cair eh, saat ini gitu teman-teman. Ya jadi saat ini tuh atau sebentar current liquid rivers atau mungkin aliran sungai cair gitu ya atau danau-danau seperti itu. Kalau yang alpha itu keterangan ya teman-teman, eh, has not, not itu keterangan nggak bisa dia menjelaskan kata benda. Nor itu dia adalah conjunction, harus sama yang dihubungkan. Kalau setelah sebelumnya predikat ya harusnya setelahnya ada predikat, tapi kan di situ bukan predikat ya, teman-teman. Kalau yang delta neither itu bisa jadi keterangan juga. Nah, tapi kalau kita pakai neither, nggak ada of setelahnya, maka harus ada nor. Tapi nggak ada nor di situ adanya or, jadi nggak bisa pakai delta ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oh ya, sebentar. Sebelum lanjut ke nomor berikutnya, saya ingin menjawab tadi. Mohon maaf, teman-teman ya. Jadi jadi ada 3 kategori benda yang kalau teman-teman temukan jamak itu boleh dianggap tunggal di subjek ya. Yaitu yang pertama waktu, yang kedua adalah jarak,
Dan yang ketiga adalah sebentar, time, distance sama uang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan waktu, misalnya hari, jam, ya, hour itu kan jam. Kemudian misalkan day, eh, misalkan juga apa lagi, year, month, week, dan lain-lain. Kemudian distance misalnya 1 kilometer, 1 centimeter, atau kalau jamak ya 5 kilometers, ya teman-teman. Kemudian uang misalnya ada $1,000, ya teman-teman, dollars dan lain-lain, rupiah dan lain-lain. Nah, itu boleh, tapi sekali lagi ini British ya, teman-teman. Jadi grammarnya British itu memang lebih eh, ribet. Aturan itu terlalu mengikat. Tapi kalau di Amerika ini tidak dipakai. Jadi 2 hours atau 2 days misalnya, itu pakai is nggak apa-apa. Berarti itu apa, kiblatnya adalah di British, teman-teman. Nah, tapi kalau di Amerika 2 hours ya pakai are nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi sekali lagi itu tidak masalah di TOEFL, teman-teman, atau tidak ditanyakan di TOEFL karena dua-duanya benar gitu ya, atau tidak jadi masalah. Seperti jadi kalau pertanyaannya, kalau 2 minutes misalnya, atau $2 misalnya, atau 2 kilometers itu jadi subjek, apakah pakainya is atau pakainya are misalnya. Kalau pakai to be ya, boleh pakai is kalau teman-teman berkiblat ke British, boleh pakai are kalau teman-teman berkiblat ke Amerika. Jadi bebas silahkan. Tapi sekali lagi di TOEFL itu tidak keluar, teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Delta, 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 Delta. Oke, sepertinya semua menjawab Delta ya. Oke, semuanya menjawab Delta. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada predikat can survive. Subjeknya adalah deep sea fish. Teman-teman, ini jamak ya, fishnya ini. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik ini berada di setelahnya preposition because of. Yang mana preposition itu setelahnya harus ada kata benda dan memang sudah ada kata benda metabolism di situ ya. Berarti di sini kita hanya mencarikan kata sifat ya untuk penjelas dari kata benda metabolisme, yang mana ini yang dijadikan keterangan sama preposition because of ini, teman-teman. Jadi cukup carikan kata sifat saja. Yang alpha them ini objek pronoun atau kata ganti yang tempatnya sebagai objek. Nah, nanti objeknya dua, objeknya of ini. Ada them ketemu kata benda lagi, slow metabolism. Jadi nggak bisa, sorry. Jadi nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Bravo ini conjunction, tiba-tiba ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan bisa ya yang Charlie those ini, teman-teman. Kita tahan dulu. Yang Delta juga ada kepemilikan, teman-teman. Nah, ada dua kata sifat, those sama there. Perbedaan penggunaannya adalah those itu benda setelahnya wajib jamak, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan there benda setelahnya bebas. Boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa kita hitung. Nah, petunjuk teman-teman di sini berarti ya dilihat benda yang dijelaskan jamak atau tunggal. Ternyata metabolisme itu nggak bisa dihitung ya, teman-teman. Kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Maka kita nggak bisa pakai those. Ya, those itu untuk benda jamak yang dijelaskan harus jamak. Sedangkan ini yang dijelaskan tuh tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Dianggap tunggal, teman-teman. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, because of their slow metabolism, deep sea fish can survive in nutrient poor environments. Jadi dikarenakan metabolisme mereka yang sangat lambat, ikan laut dalam itu dapat bertahan hidup di lingkungan yang minim nutrisi. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Alright, waktunya habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Bravo. Apakah semuanya menjawab bravo? Saya cek dulu. Iya, ternyata semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari predikatnya. Di situ ada share ya, subjeknya vertebrates. Nah, titik-titik berada di sebelum kata bendanya itu tempatnya kata sifat ya, teman-teman. Carikan A, B, C, D yang kata sifat saja, yang alfa tiba-tiba ada fanboys. Ya, sebelumnya ada koma, setelahnya subjek predikat itu menandakan bahwa dia menghubungkan dua SP. Artinya sebelumnya harus ada SP, teman-teman. Tapi itu kan nggak ada ya. Jadi yang alfa nggak bisa, kita nggak butuh N di situ. Kalau yang Bravo, nah kemungkinan Bravo bisa, ini penanda jumlah. Kalau yang Charlie ada conjunction, nggak bisa, subjek predikat cuma satu. Yang delta sama ada conjunction, subjek predikat cuma satu ya. Jadi jawabannya yang Bravo, that's right. Nanti kalau dibaca, despite the distinct differences between reptiles and mammals, all vertebrates share a common internal skeleton. Jadi kalau diartikan kurang lebih, di balik perbedaan-perbedaan yang jauh antara reptil dan juga mamalia, semua vertebrata itu memiliki kesamaan, memiliki kerangka dalam yang mirip seperti itu. Itu ya. Lanjut ke nomor terakhir, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Kita cek apakah semua menjawab Bravo. Ternyata benar, semua menjawab Bravo. Kita cek. Tarik dari depan ke belakang. Di situ ada predikat is. Subjeknya nggak boleh satu koma ya, teman-teman. Nah, subjeknya The Harvard University Library System. Nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat sudah lengkap, titik-titik terletak di setelah penanda jumlah yang ada of-nya. Nah, mirip kayak yang dicontoh tadi ya. Sekali lagi, kalau ada kata benda ada of-nya, tidak bisa langsung ketemu kata benda, teman-teman. Oke, harus ada the atau teman-temannya the. Oke. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu, maaf teman-teman, yaitu yang Bravo ini sebenarnya belum, saya lupa memberikan centang-centangnya ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Oke, yang benar. Jadi nanti kalau dibaca, the Harvard University Library System in Cambridge, Massachusetts is one of the most extensive academic library systems in the world. Jadi sistem perpustakaan Universitas Harvard yang berada di Cambridge, Massachusetts adalah salah satu dari sistem-sistem perpustakaan akademik yang paling luas di dunia. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata sifat ya, phrasing yang pertama, teman-teman. Jadi diingat-ingat, tempatnya kata sifat ada dua di dalam kalimat. Dia bisa berdiri sendiri, terutama yang deskriptif atau epitet ya, setelahnya to be, teman-teman. Contohnya, you are beautiful, you are cute misalnya dan lain-lain. Itu cute, beautiful itu kata sifat. Nah, dia juga bisa di sebelum kata benda. Nempel dengan benda yang dijelaskan urutannya kata sifat dulu baru kata benda. Jadi kalau teman-teman misalkan sudah dicek secara sentencing, nggak ada masalah, titik-titiknya dilihat di mana. Apakah di setelah to be atau di sebelum kata benda atau tidak. Karena kalau tempatnya di situ berarti itu tempatnya kata sifat. Dicarikan A, B, C, D yang kata sifat. Seperti itu. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh sebentar teman-teman, boleh ditulis, boleh juga sebentar saya unmute dulu, boleh juga di unmute. Silahkan teman-teman, jangan sungkan-sungkan ya. Oke, sudah selesai saya absen. Sepertinya ada pertanyaan dari Mr. Rizal. Mister, saya lupa teman-temannya the tadi apa aja ya. Nah, tadi saya jelaskan ketika saya membahas tentang, sebentar teman-teman ya. Tentang, nah ini. Jadi teman-temannya the itu ini teman-teman tiga ini ya. Jadi artikel,
Kemudian, sorry, artikel tadi adalah a and the ya. A and the. Sebenarnya artikel ini banyak teman-teman, bukan cuma the. Ada juga some yang artinya suatu, bukan some yang artinya beberapa ya. Some yang artinya beberapa itu, nah sama juga. Jadi some itu yang artinya beberapa juga bisa dianggap artikel, bisa dianggap penanda jumlah. Karena kalau dia dianggap penanda jumlah pun tidak jelas berapa jumlahnya. Jadi boleh teman-teman masukkan di sini. Some yang artinya suatu misalnya, every juga misalnya. Itu masuknya di sini. Each misalnya, itu masuknya di sini teman-teman. Kemudian ada demonstratif tadi yaitu this, that, those sama this, that. Ini that-nya artinya untuk ya, bukan yang artinya bahwa atau yang teman-teman. Itu conjunction nanti. Those sama this. Sorry. This. Kemudian ada juga posesif atau kepemilikan. Ya, misalnya punya saya, punya kamu, punya mereka, dan lain-lain. Oke? Nah, ini teman-teman hanya boleh pilih salah satu saja. Seperti itu. Nah, tapi untuk of tadi karena benda setelahnya harus jamak ya, misalkan one of. Kan setelahnya harus jamak, teman-teman. Salah satu dari itu pasti bendanya jamak. Nggak mungkin salah satu dari satu nggak bisa. Pasti salah satu dari banyak. Salah satu dari mereka, salah satu dari kita. Nggak mungkin salah satu dari saya. Orang saya aja cuma satu, ya teman-teman. Jadi nggak mungkin one of me itu nggak bisa. Jadi one of us misalnya. One of you, salah satu dari kalian. One of them, salah satu dari mereka. Gitu ya. Makanya ketika diikuti kata benda setelahnya harus jamak. One of the people. Nah, otomatis yang diikuti benda tunggal nggak mungkin keluar one of the. Nggak mungkin setelah one of, teman-teman. Gitu ya. Nah, seperti itu. Gimana, Mr. Rizal? Apakah menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman mereview kembali materinya lewat rekaman ya dan menemukan pertanyaan boleh dijawab, jangan sungkan-sungkan. Oke? Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat and I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, thank you guys.